Kali ini kita akan membahas soal-soal psikologi kepolisian bagian kecerdasan. Yuk kita bahas. Di soal nomor 1, di sini ada soal pecahan atau soal bilangan bulat. Maka kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman bisa langsung ubah terlebih dahulu desimalnya ke dalam bentuk pecahan dan baginya ini ke dalam bentuk pecahan. Jadi bisa kita tulis ulang menjadi 4/5 kali 8, kemudian dikurang 8/5. 8 bagi 5 itu sama aja dengan 8/5. Kemudian ditambah dengan 0,8, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 8/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma di sini hanya ada satu angka, maka nolnya kita cuma 1, jadi 8/10. Nah, 8/10 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. Maka dapat 8 bagi 2, 4, per 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi plus 4/5. Nah, di sini ada dalam kurung dan kemudian dalam kurungnya itu ada kali, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka 8 kali 4 itu adalah 32/5. Ini sama aja per 1, jadi tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 32/5 dikurang 8/5 plus 4/5. Nah, karena di sini sudah sama-sama 5 angkanya, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 32 kurang dengan 8, kemudian ditambah dengan 4. Itu adalah 28/5. Nah, kita lihat di opsi jawaban, di sini adanya adalah ke dalam bentuk desimal dan pecahan campuran. Maka pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk desimal dan pecahan campuran untuk mencari jawabannya. Kita cari terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 28 bagi 5, seperti ini mencari pecahan campuran. 28 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 28? Itu adalah kali 5. Maka 5 kali 5 itu adalah 25. Sisanya itu adalah 3. Nah, sisanya ini 3 ini kita taruh yang di atas, kemudian per 5. Jadi dapat 5, 3/5. Ada tidak di opsi jawaban? Tidak ada. Adanya hanya 3/5. Bukan 3/5 ya. Nah, maka kita ubah ke dalam bentuk desimal. Hampir sama seperti yang tadi, maka teman-teman bisa mencarinya seperti ini. 28 bagi 5. 28 bagi 5 itu adalah 5. 5 kali 5 itu adalah 25. Kurangkan sisanya itu adalah 3. Nah, 3 ini dibagi dengan 5 tidak bisa. Maka yang di atas kita kasih koma, di sini kita tambahkan 0. Maka 30 bagi 5 itu adalah 6. 6 kali 5 itu adalah 30. Habis. Jadi jawabannya itu adalah 5,6. 5,6 ini ada di opsi yang B. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini ada pecahan campuran lagi. Dan di sini itu ada persen dan bagi. Maka kita ubah terlebih dahulu persennya ke dalam bentuk pecahan, kemudian kita selesaikan yang pembagian. Jadi dapat kita tulis 10 plus 3/5 dibagi 60%, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 60/100 kurang 6. Nah, di sini di bagian 60/100 angkanya terlalu besar. Maka teman-teman bisa langsung selesaikan atau sederhanakan terlebih dahulu. 0 di bagian atas kita coret 1, 0 di bagian bawah coret 1. 6 dan 10 sama-sama kita bagi dengan 2, dapat 3, dapat 5. Maka dapat kita tulis kembali seperti ini, biar mudah. Maka 10 plus 3/5 dibagi 3/5 dikurang 6. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung selesaikan terlebih dahulu yang di dalam atau yang baginya. Maka 10-nya kita tulis ulang, plus 3/5-nya kita tulis ulang, baginya kita ubah ke dalam bentuk kali, dan 3/5-nya kita balik menjadi 5/3 dikurang 6. Kita kurungkan saja biar mudah menghitungnya. Nah, kalau sudah ke dalam bentuk kali, maka teman-teman bisa langsung coret-coret atau sama-sama dibagi. 5 dan 5 sama-sama kita bagi dengan 5, habis atau dapat 1. 3 dan 3 kita sama-sama bagi dengan 3, habis atau dapat 1. Maka tinggal 10 ditambah 1 kali 1 adalah 1, bagi 1 itu adalah 1 min 6. Jadi 10 tambah 1 itu adalah 11, kurang 6 itu adalah 5. Nah, jadi jawabannya itu adalah 5, ada di opsi yang B. Oke, lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini ada soal kecepatan dan jarak atau JKW. Teman bisa langsung lihat bagian yang ditanyakan ini adalah pukul berapa mereka akan berpapasan.
di sini itu ada jaraknya, kemudian diketahui kecepatan 1 dan kecepatan 2, dan diketahui pukul berapa ia berangkatnya. Maka teman-teman ingat rumus JKW. Jadi ketika di bawah maka dia dibagi, kemudian ketika ke samping maka dia dikali. Di sini yang ditanyakan itu adalah waktu. Berarti yang ditanyakan ini adalah W-nya ini. Maka tersisa J dan K ke bawah maka dibagi. Jadi dapat kita cari waktu tempuhnya itu adalah W sama dengan J dibagi K. Nah, jaraknya di sini itu adalah 270 km. Maka dapat kita tulis 270 per kecepatannya di sini ada dua, yakni kecepatan 1 dan kecepatan 2. Maka langsung saja dapat kita tambahkan. Jadi 40 plus 50. Tinggal kita selesaikan saja. 270 per 40 tambah 50 itu adalah 90. Nah, ini tinggal kita bagi. 0-nya di atas kita coret 1, 0 di bawah kita coret 1. Kemudian 27 bagi 9 itu dapat 3. Jadi waktu tempuhnya itu adalah 3 jam. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah pukul berapa mereka akan berpapasan. Maka bisa langsung aja kita lihat berangkatnya pukul 6. Maka tinggal pukul 6 ditambahkan dengan 3 jam. Jadi menambahkannya di bagian sebelah sini. Karena di sini itu adalah menit dan di sini itu adalah jam. Jadi tinggal kita tambahkan bagian yang jamnya. 3-nya kita taruhkan di bagian jam. Jadi 6 tambah 3 itu adalah 9.00. Jadi mereka akan berpapasan itu pada pukul 9. Ada di opsi yang B. Lanjut di soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 di sini sama seperti tadi menggunakan rumus JKW, tetapi bedanya ini hanya ada kecepatannya 1. Kalau tadi itu ada 2. Maka teman-teman ingat menggunakan rumus JKW tadi. JKW. Di sini yang ditanyakan itu adalah waktu. Maka kita cari terlebih dahulu waktu tempuhnya. Jadi W bisa kita cari jarak bagi kecepatan. Jaraknya di sini itu adalah 240, kemudian dibagi dengan kecepatannya itu adalah 60. Nah, ini tinggal kita coret-coret saja. 0-nya di atas coret 1, di bawah kita coret 1. 24 bagi 6 itu dapat 4. Jadi, waktu tempuhnya itu adalah 4 jam. Di sini yang ditanyakan itu adalah pukul berapa Fania sampai. Sedangkan dia berangkatnya pukul 7.15. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 07.15 kita tambahkan dengan 4 jam. 15-nya turun, 7 tambah 4 itu adalah 11. Jadi, Fania itu sampai di kota Batu itu pukul 11.15, ada di opsi yang D. Nah, di soal selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat merupakan soal JKW. Yang ditanyakan di sini adalah jarak dan yang diketahui adalah waktu berangkat dan waktu tiba, kemudian ada kecepatan sama istirahatnya itu adalah 1 jam. Maka bisa kita cari terlebih dahulu waktu tempuhnya. Jadi wait, waktu tempuhnya itu sama dengan waktu sampai kita kurangi dengan waktu berangkat. Jadi waktu sampainya itu adalah 9.45, maka kita kurangkan dengan waktu berangkatnya, yakni 6.15. Jadi dapat itu adalah 3.30. Nah, 3.30 teman-teman ingat jangan sampai kekecoh. Di sini istirahatnya itu adalah 1 jam. Maka ini kita kurangin dengan 1.00. Jadi dapat 2.30 jam. Nah, 2.30 jam ini sama saja dengan 2,5 jam. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 2 kali 2 itu adalah 4, tambah 1 itu adalah 5. Jadi dapat 5 per 2 jam. Ini adalah waktu tempuhnya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah jaraknya. Maka jaraknya ini teman-teman bisa ingat rumus segitiga Jokowi. Jadi JKW. Ketika yang ditanyakan jarak, maka K dan W-nya kita kalikan. Maka kecepatan kali dengan waktu. Kecepatannya di sini itu adalah 60. Kemudian kita kalikan dengan waktunya itu adalah 5 per 2. Kemudian ini tinggal kita kalikan saja. 2 dan 60 sama-sama kita bagi dengan 2. Dapat 1, dapat 30. Kemudian 30 kali dengan 5 itu adalah 150. Jaraknya itu adalah 150 km. Ada di opsi yang A. Nah, soal ini sebagai hadiah buat teman-teman, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Nibel. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Instagram Kelas Nibel. Terima kasih.